Oke, soal yang pertama, skala pada peta 4:1 juta. Jika jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 24 cm, berapakah jarak sesungguhnya kedua kota tersebut? Jadi kita buat dulu rumusnya. Jarak sesungguhnya ini sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Ini rumusnya. Nah, jadi jarak sesungguhnya, jarak pada petanya adalah 24 cm dibagi dengan, nah ini dalam sentimeter ya, 24 cm dibagi dengan skalanya adalah 4:1 juta. Nah, gitu. Kemudian, karena ini pembagian, kita rubah ke perkalian. Jadi, ininya dibalik ya. Jadi, 1 juta dibagi 4. Kemudian, 24 dengan 4 sama-sama habis dibagi 4. 24 bagi 4 adalah 6. Ini 1 ya. Nah, sehingga yang tersisa adalah 6 kali 1 juta, yaitu 6 juta sentimeter. Kemudian ini kita rubah ke meter. Kalau kita rubah ke meter, ini bagi 100 ya. Oke, kalau dibagi 100 jadinya adalah 60.000 meter. Nah, kemudian kita rubah lagi ke kilometer, dibagi 1000 ya. Kalau 60.000 bagi 1000 adalah 60 kilometer. Sehingga kita pilih yang E. Soal berikutnya, soal kedua, jika X rupiah dibagi rata kepada N orang, setiap orang akan memperoleh bagiannya sebesar 400. Jika seorang lagi bergabung pada kelompok itu dengan jumlah uang yang sama, setiap orang akan memperoleh 300 rupiah. Berapa rupiahkah uang itu? Jadi kita buat bahasa matematikanya dulu. Jika X rupiah dibagi rata kepada N, jadi X dibagi N, ini akan menghasilkan 400. Atau, X sama dengan kita kali silang 400 N. Ini kita anggap persamaan yang pertama. Kemudian, jika seorang lagi bergabung pada kelompok itu dengan jumlah uang yang sama, jadi jumlah uangnya adalah X, ya. Nah, satu orang digabungkan, jadi N ditambah 1. Maka dia akan memperoleh, setiap orang akan memperoleh 300. Jadi di sini sama dengan 300. Kita kali silang, sehingga X sama dengan, 300 N plus 1. Atau 300 N ditambah 300. Ini kita anggap persamaan 2. Nah, persamaan 1 sama dengan 400 N, X-nya. Dan persamaan 2, X-nya sama dengan 300N ditambah 300. Ya kan? Kalau ini kita kurangkan, X dikurang X sama dengan 0, sama dengan, ya kan? 400N dikurang dengan 300N. 100N. Kemudian ini, di sini kan sebenarnya ada 0 ya. Jadi 0 dikurang 300, ya min 300. Atau kalau kita pindah ruas, 300-nya di sini, jadi 300 sama dengan 100N, ya. Atau 100N sama dengan 300, atau N sama dengan 300 bagi 100, dapatnya 3. Jadi jumlah orangnya adalah 3 orang, ya kan? Nah, yang ditanya, berapa rupiahkah uang itu? Jadi, dengan N-nya 3, kita bisa menentukan berapa X. X ini adalah jumlah uang tadi ya. Ini. X itu sama dengan 400N. Boleh kita gunakan persamaan 1, atau kita juga boleh menggunakan persamaan yang kedua. Kita pilih persamaan 1. Ini X-nya 400 dikali N. N-nya adalah 3. Sehingga 400 kali 3 adalah 1000
Ya, 1200. Jadi kita pilih yang A. Soal yang ketiga, ibu membeli kue yang dapat bertahan selama 1 minggu. Jika kue tersebut sudah disimpan selama 3 hari 18 jam, berapa sisa waktu kue dapat bertahan? Jadi masa simpannya adalah 7 hari atau 1 minggu. Nah, 7 hari itu kan sama saja dengan 6 hari ditambah dengan 24 jam. Ya kan? Nah, kue tersebut sudah disimpan selama 3 hari. Jadi, sudah disimpan. Ya, 3 hari ditambah dengan 18 jam. Nah, ini kita kurangkan aja. 6 hari dikurang 3 hari adalah 3 hari. Ditambah dengan 24 kurang 18 adalah 6. Nah, jadi jawabannya adalah 3 hari, 6 jam. Yang C. Soal keempat, Wisnu meminjam uang pada temannya sebesar 650.000. Jadi pinjamannya 650.000. Setelah sebulan, Wisnu membayar beserta bunga sebesar 715.000. Pembayaran ditambah dengan bunga 715.000. Nah, dari sini kita bisa menghitung bunga. Ya kan? Jadi besarnya bunga yaitu pembayaran. Besarnya pembayaran plus bunga yaitu 715.000 dikurang dengan 650.000. Nah, ini berapa ini? 65.000 ya. Nah, jadi bunga yang dibayar itu sebesar 65.000. Pertanyaannya, berapa persentase bunga yang harus dibayarkan pada temannya? Jadi, persentase bunga ini sama dengan bunga dibagi dengan besarnya pinjaman dikali 100%. Ini rumus ya. Jadi persentase bunganya 65.000 dibagi dengan besarnya pinjaman 650.000 dikali 100%. Nah, ini kan kita boleh coret ya nolnya. Ya kan? 65 dibagi 650. Ini sama-sama kita bagi 65, dapat 1. Ini dapat 10. Jadi 1 per 10 kali 100%. Nah, ini kan 100% per 10. Atau 10%. Jadi bunga yang harus dibayarnya adalah ya 10%. Jawabannya yang A. Lanjut soal yang kelima, sebuah tabung mempunyai luas alas 50 cm kuadrat dan volume isi tabung 100 liter. Tinggi tabung itu ialah, jadi kita harus tahu dulu rumus untuk menentukan volume tabung. Jadi volume tabung itu rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Ya. Nah, yang ditanya tinggi. Dan perlu kita ingat juga bahwa 1 liter itu sama dengan 1000 cm pangkat 3. Karena kita mencari tinggi dalam bentuk ini. Dalam satuan cm semuanya. Jadi kalau volumenya 100 liter, nah berarti kalau kita rubah ke satuan cm kubik, nah ini kita kali 100 ya. Jadinya adalah 100.000 cm kubik. Ini rumus. Dari rumus ini kita bisa substitusikan nilai volume tabungnya 100 liter ke sini ya. Jadi 100.000 cm kubik sama dengan luas alasnya adalah 50 cm kuadrat dikali dengan tinggi. Tahu tingginya sama dengan
100.000 cm kubik dibagi dengan 50 cm kuadrat. Ya. Nah, ini kita sama-sama dibagi 50. 100 bagi 50, 2 ya. 50 bagi 51. Sehingga tingginya adalah 2000 cm. Jadi jawabannya yang A. Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat.